Luar biasa, kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah kepada keluarga besar Bapak Kubu Herdianto yang telah mengundang beliau, yang mana guru kita sudah bergabung bersama kita. Kami persilakan Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali jawabannya. Saya jauh-jauh datang dari Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, datang mendoakan 3 hal. Assalamualaikum, ya Allah berikanlah keselamatan kepada seluruh yang hadir, warahmatullahi dan rahmati dia ya Allah, wabarakatuh dan berkahi kehidupannya. Jadi ada 3 kebaikan yang saya minta, kalau tidak dibalas itu tandanya orang kikir. Jadi saya ulangi kembali ya Bu. Yang besar suaranya menjawab salamku, saya doakan semoga Allah murahkan rezekinya. Yang kecil suaranya semoga juga Allah sempitkan rezekinya. Yang caleg tidak terpilih. Yang tidak ngomong saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna bi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, an-nikahu li sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah walimatul urs, wabil khusus sahibul hajat, keluarga besar mempelai pengantin laki-laki dan juga keluarga besar mempelai pengantin wanita, dan seluruh tamu undangan, para sepuh, para tokoh agama, para pejabat pemerintah, dan seluruh hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cok, Pak. Kalau siang kasih cek, kalau malam kasih cok. Ya, rumah tangga itu butuh cek-cok. Ya, ini kalau cek di siang hari dikasih. Kalau cok itu malam hari. Kalau cek harus bekerja keras. Kalau cok keras sebelum bekerja. Nah, ini yang harus dipahami. Saya pakai bahasa sederhana supaya bisa dipahami. Makanya dalam rumah tangga ini penting, karena setiap rumah tangga pasti ada masalah. Ada orang yang diberikan kelebihan harta tapi tidak diberikan keturunan oleh Allah. Ada orang yang diberikan keturunan tapi mungkin diberikan penyakit oleh Allah. Ada orang yang tidak diberikan harta dan juga tidak diberikan keturunan, tapi justru rumah tangganya adem-adem bersama dengan pasangannya. Ada juga orang yang diberikan keluarga, diberikan anak, diberikan harta, diberikan keluarga yang adem, tapi ada saja masalah dalam rumah tangganya. Mungkin mertuanya yang sering marah-marah, atau tetangganya yang suka mengganggu. Pasti ada. Degaga tahu degaga rumah tangga, degaga masalah. Maka dari pepatano gie, degaga bulu, degaga tupurna, degaga rumah tangga, degaga masalah, degaga salo, degaga likorana. Semua orang punya masalah. Dalam rumah tangganya pasti ada. Kenapa? Karena di situ ujian rumah tangga. Allah ingin melihat seberapa besar cinta seorang suami dan istri kepada pasangannya. Tapi saya kasih ultimatum, seorang yang hebat
bukan karena mereka mampu mencintai istrinya dengan sempurna, tapi saya mengatakan seorang yang hebat adalah ketika seorang mampu menerima kekurangan pasangannya. Itu kuncinya. Dega atau suku Bapak Ibu sekalian, kalau mau menikah mencari pasangan yang sempurna tidak mungkin ketemu. Kalau katakan nanti saya mau menikah, kalau ada perempuan disuruh diam dia diam, disuruh ngomong dia ngomong, disuruh geser dia geser, disuruh bicara dia bicara, tidak usah menikah, cukup beli televisi. Karena TV kalau disuruh diam dimatikan, kalau disuruh ngomong tinggal dikasih menyala. Nah, makanya pasangan kadang disuruh diam justru ngomel, karena diminta pendapat dia bilang terserah. Nah, itu jadi masalah. Nah, ini makanya, tapi ada perempuan itu yang sering ngomel. Kalau ada namanya Wati, mohon maaf Bu. Kalau ada perempuan Sukmawati, Rahmawati, Fatmawati, Wati itu tukang ngomel itu. Tidak ada di sini. Megawati. Tapi satu kuncinya Pak, kalau ada wanita, ada watinya, ambil pemimpin, pasti hebat. Kalau anggota dewan bisa sampai 3 periode itu. Iya, wanita yang ada wati itu tidak bisa ditundukkan oleh laki-laki. Makanya kalau ada suami yang istrinya ada wati, ya sabar, diomelin sampai mati. Insyaallah. Tidak hebat laki-laki kalau wati namanya istrinya, pasti tunduk. Kenapa? Karena nama ini agak berat, karena susah ditundukkan. Sampai-sampai wati itu Pak, jin juga takut sama dia. Karena kalau ada rumah ada jin di dalamnya, kasih masuk wati pasti jinnya keluar. Tapi jangan tersinggung. Makanya saya wasiatkan untuk saya diberi amanah untuk memberi nasihat. Yang pertama nasihat pernikahan, yang kedua nasihat perkawinan. Kalau nasihat pernikahan berarti bagaimana membina bahtera rumah tangga. Kalau nasihat perkawinan, bagaimana dalam berhubungan suami istri, atau bagaimana dalam berhubungan supaya bisa memberikan baik itu keselamatan untuk anak-anak kita maupun keberkahan dalam rumah tangga. Sehebat apa Soeharto? Orang kenal dengan tangan besinya ketika dia memimpin, tapi kapan dia jatuh? Ketika ibu tiba. Habibie orang hebat, tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Ketika ibu Ainun wafat. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang tidak kenal? Hari ini masih hidup, 2 kali jadi presiden, Panglima TNI. Tapi kapan dia terombang-ambing mengambil keputusan? Ketika ibu Ani tidak mendampingi beliau. Seorang laki-laki yang hebat, lihat siapa yang ada di samping. Kenapa? Karena wanita 3 kali lebih cepat doanya mustajabah dibanding seorang laki-laki. Maka itu catatan. Jika ingin sukses dan berkah hidupnya dan karirnya bagus, maka cintailah istrimu sepenuh hati, dan insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Itu aja kuncinya. Saya wasiatkan kepada anak dan cintailah istrimu sepenuh hati, jadikan dia sebagai ratu, maka Allah akan membuka pintu berkah. Baik hidupmu selalu akan tenang dan rezekimu akan selalu dibuka. Itu aja kuncinya. Makanya kalau mau jatuh gampang Pak, selingkuhi pasti jatuh. Iya, tidak usah kita jauh. Ambil contoh, tidak usah kita bilang pejabat, tidak usah pejabat. Pimpinan pondok pesantren yang hafal Quran 30 juz, ratusan hadis dia hafal. Sholat 5 waktunya di pesantren berjamaah, tapi ketika dia melakukan pelecehan pasti dijatuhkan sejatuh-jatuhnya dan sehina-hinanya. Pimpinan pesantren yang hafal Quran saja bisa dihinakan, apalagi yang tidak hafal apa-apa. Ini jadi masalah. Makanya pejabat kalau mau jatuh gampang, silahkan main perempuan, pasti rusak. Seorang pengusaha kalau mau rusak, maka main perempuan. Tapi ketika engkau memperhatikan, mempertahankan kasih sayang dan cintamu kepada istrimu, pasti Allah akan selalu mengangkat derajat, dan itu janji. Ini makanya saya wasiatkan kepada ibu-ibu, tapi cintai juga suaminya sepenuh hati. Banyak ibu-ibu sekarang jadi masalah karena sibuk di media sosial, tidak memperhatikan suaminya. Nah, tahu semua urusannya orang. Si anu sakit perut di Jakarta, si anu sakit perut di Kalimantan, si anu sakit giginya di Makassar, padahal suaminya lincir, dia tidak tahu. Kenapa selalu dia tidak ada di sini, lu tahu? Iya. Semua urusannya orang tahu. Makanya pasang ibu-ibu cintai suami. Suami itu kepalanya dijaga.
Itu aja. Dinda, jaga suaminya berbeda. Kepalanya dua-dua dijaga, kepala atas dan kepala bawah. Iya. Jagain ulunnya ya si aja nak kita. Jagain ulunnya ya baik kata tahu. Orang Bugis ya? Bukan. Makanya suami itu cukup 3. Ada falsafahnya orang Bugis. A, I, U. A, Andrena, makanan. I, inunganna, minuman. U, ulunna, kepalanya. A, Andrena, suami Pak, kalau tidak makan itu bahaya. Jadi makanya biasa kalau suami minta, nah konsensus itu. Kalau suami naik syahwatnya, laki-laki naik syahwatnya, itu otaknya Pak Error. Betul. Makanya biasa ditanya, mau ke kantor? Kantor. Nah, itu ada masalah. Makanya jangan kikir. Kalau suami minta, langsung kasih. Kalau suami sudah begini-begini tangannya, langsung tarik saja. Mau kasih di kamar kaya. Jangan coba ditolak. Kalau istri menolak, itu juga membuat rezekinya susah terbuka. Yang kedua, gesit di dapur. Yang ketiga, seksi di kasur. Sudah hafal? Sudah hafal, Bu? Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Jangan coba dibalik, bahaya kalau membutuhkan. Kalau gesit di kasur, baru begini tangannya suaminya langsung, ini bahaya. Makanya saya wasiatkan kepada pengantin perempuan, berusaha tampil seksi ketika bersama dengan suami. Kadang-kala ada orang kalau mau ke pesta cantik sekali, kalau di rumahnya tidak ada model. Betul. Sampai alis ditambal. Ada mulai dari anti tornado sampai anti badai. Hidung yang pesek bisa mancung. Bedaknya berapa lapis? Bahkan cilaknya berlapis-lapis. Tapi kalau tinggal di rumah, dasternya tidak pernah diganti. Sampai 3 bulan tidak pernah diganti. Ini yang tidak ada di sini. Hah? Di kampung saya dia ada. Tapi kayaknya datang ke sini tadi. Kalau orang Bugis biasa begitu. Kalau mau ke pesta, cantik sekali. Tapi kalau di rumahnya tidak ada model. Saya mau tanya, apakah ada perempuan sambung bulu matanya kalau bikinkan suaminya teh kalau pagi? Ada? Tidak ada. Ini makanya saya sampaikan secantik mungkin di hadapan suami. Karena suami itu syahwatnya 60% pada pandangan. Kalau perempuan 60% pada pendengaran. Makanya konsensus. Kalau laki-laki biar tidak ganteng, yang penting pintar maotek pasti laku. Kalau perempuan kalau tidak cantik sabar, tak bisa laku. Nah, ini kuncinya. Biar onengin aja kau mau maotek tetap kanala. Dia makun raya dia nanti jadi. Maka pelihara kecantikan senantiasa. Ketika sudah berhubungan badan, ambil air putih 1 gelas, kemudian bacakan surah Al-Kausar dan bacakan sholawat 7 kali, kemudian minum supaya tetap awet muda. Untuk yang tua tidak usah dipakai, nanti ada yang tua. Yang muda aja. Bahaya kalau yang tua pakai. Tapi saya wasiatkan, ini sudah kasih suami tak dia minum, sisanya kita minum sedikit sambil membaca surah Al-Kausar. Tidak ada wanita yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Itulah sehingga Aisyah sering merengek minta sisanya Rasulullah. Itu bukan setiap waktu, tapi di subuh Jumat itu pasti meminta berkah dari Rasulullah. Makanya saya wasiatkan, aduk mengikuti anak tawa, baca inna anzalnahu, nanti airnya berhenti berputar, angkat sendoknya, kemudian baca surah Al-Kausar, kasih ke suami kita, dia minum, sisanya sedikit kita minum sambil membaca surah Al-Kausar. Itu tidak akan diceraikan oleh suaminya, insya Allah. Itu berkahnya. Tidak ada suami yang bisa menikah yang ketika mengamalkan itu istrinya amalkan itu. Sudah hafal, Bu? Sudah hafal? Makanya laki-laki kalau mau selamat, habiskan kopinya kalau subuh Jumat. Insya Allah bisa selamat itu. Kemudian wanita ada isyarat, ada adabnya. Tidak boleh lebih besar suara istri dibanding dengan suara suami. Kecuali suaminya tuli-tuli tidak apa-apa.
tidak tulis di pengantin laki-laki. Bagus pendengarannya, masih normal betul karena dia dengar saya ceramah. Makanya wanita harus lebih lembut suaranya dibanding suara suami. Supaya apa? Tidak kena sakit perut, termasuk kista itu terhindar. Itu kuncinya. Yang kedua, wanita kalau makan jangan membuka bibir kalau mengunyah. Itu menutup rapat bibirnya. Makanya wanita kalau mengunyah tidak boleh bilang. Itu tidak boleh. Dia hanya membuka mulutnya ketika dia menyuap, ketika dia mengunyah, rapatkan bibir. Hanya rahangnya yang bergerak. Itu disunahkan. Kenapa? Supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Sudah paham, Bu? Wanita yang rapat bibir atasnya kalau makan, yang di bawah juga ikut rapat. Nah itu. Kalau belum mengerti, ketinggalan betul. Nah itu kuncinya. Makanya itu dalam ilmu hikmah. Nah, kemudian jangan mengambil makanan yang jauh. Makanya orang Bugis itu pakai kaki supaya bisa diputar. Jangan mengambil makanan dengan melangkahi makanan. Itu orang Bugis mengatakan pemali. Kenapa? Orang yang mengambil makanan yang melangkahi makanan itu rezekinya harus dia urus baru bisa datang. Tapi yang mengambil makanan yang hanya di depannya, orang yang akan menguruskan rezekinya supaya bisa didatangkan untuknya. Itu kehikmah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Maka aja mau kubaini makunrai melumpui bitina. Wanita yang betisnya besar, kayak sepakunrai Pak Joka. Putar keliling-keliling cerita baru suaminya tidak disiapkan makanan. Yang kedua, aja mau kubaini makunrai Pak Kepala. Yang suka menghafal, kalau suaminya mau makan tidak ada disiapkan, nah hafal semua. Itu anu di sana, itu piring ada di sana, nasi ada di sana, lauk ada di sana. Kalau oh, nah hafal saja. Maka kami itu pakanda kono ko cek pale pemwara deni, lo mana ko pande ko nah hafal, tidak ada disiapkan. Yang ketiga, ada mau kubaini makunrai pasapani. Nah, batin roti laki dan KPC kantor. Ada juga istri begitu. Nanti tidur suaminya baru nabi rumahnya. Kecuali yang laki kikirikan lah temur aku kalau cakko dan mereka. Karena memang ada suami itu yang kikir. Kalau ada suami kikir, boleh dicuri uangnya Pak, tapi tidak boleh melampaui batas. Itu boleh. Kalau kikir, tapi suami yang tidak kikir tidak boleh. Makanya laki-laki harus paham. Dalam ilmu kaidah fikih itu ada dua. Ketika suami mengatakan Bu atau Ma, ini uang kita ambil, berarti pemberian. Jangan pernah cari uang itu lagi. Tapi ketika kita mengatakan Ma, ini uang kita simpan, berarti itu amanah, bukan pemberian. Tidak. Jadi aku makadela kita Ma angka di tanah, Pak Dere. Yang makadela kita Ma angka di taruh, berarti amanah. Makanya istri tidak boleh membelanjakan uangnya kecuali dia minta izin ke suaminya. Tapi kalau dikasih, boleh membelanjakan tanpa minta izin. Kemudian yang keempat, ada mukubaini makunrai malampe rumah tanah. Nah, yang rumah tanah panjang. Mana dibilang rumah tanah panjang? Nah, suka pokoknya apa yang beli orang itu mana beli. Wah, ini karena perempuan memang bahaya. Pakaiannya tidak ada selesai-selesainya. Modelnya bajunya perempuan tidak pernah selesai. Apalagi ada baju sekarang itu mahal sekali, apa namanya? Sisesa. Ah, ini baju yang bikin mati suaminya. Iya, itu perempuan jilbabnya Pak, ada semua modelnya, mulai dari jilbab bunuh diri sampai yang putar-putar itu. Iya, semua model berubah, setiap bulan berubah, setiap bulan berubah. Padahal memang wanita, karena itu Pak sudah ada dosanya belum pakai baju, dia sudah berdosa. Karena dia bilang nanti orang bilang itu terus nak pakai, padahal orang tidak pernah bilang. Cuma dia yang bilang. Yang pemela boting itu sudah ada sampai ke kalau dia dimana pakai. Laki-laki jasnya 5 tahun tidak pernah diganti. Iya, perempuan tidak bisa. Sampai bajunya 4 lemari itu masih begini matanya itu kalau ada. Lagi selalu beli barang online, oh itu yang bikin mati suami. Itu kagak kan? Yang telah diberikan oleh Allah. 40 hari rezeki tidak dipakai, itu sudah minta pertanggungjawaban kalau dia kemudian, termasuk pakaian. 40 hari tidak dipakai itu kalau minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya jangan coba-coba mengumpul-ngumpul pakaian tapi tidak dipakai. Ibu-ibu banyak seperti itu di kampung saya, bukan di sini. Itu makanya di kampung saya cerita. Ini makanya ibu-ibu harus tahu ini. Kemudian saya kasih tahu Dinda,
belikan istri tak emas, belikan kompor gas, belikan kulkas, belikan otoras, tapi biar ada mobil ras, biar ada emas, biar ada tas, biar ada kompor gas. Kalau tidak ada pacas, main mobil ambulans pulang. Pasti tidak tahu langsung itu pacas bahaya. Makanya di dalam kitab itu ada deh, setiap wanita menghidangkan makanan simpan garam halus di tempat makan. Nanti kalau sudah cuci tangan ambil sedikit garam halus kemudian makan. Nanti kalau sudah makan ambil lagi garam halus kemudian minum. Insya Allah tidak ada laki-laki yang lama syahwat yang mengamalkan itu. Itu kuncinya. Kalau ada orang jantungnya bermasalah tapi sebelum dicincin konsumsi saja garam sebelum makan dan garam sesudah makan, sebelum tidur dan pada saat bangun tidur, insya Allah jantungnya tidak dicincin. Kenapa? Itu juga salah satu cara menghindarkan diri dari penyakit makanan. Yang paling pokok, tidak ada laki-laki yang lama syahwat yang mengkonsumsi garam sebelum makan dan mengkonsumsi garam sedikit setelah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, Masya Allah, Tabarakallah. Namun sebelum itu kami mohonkan izin kepada Bapak Al-Ustadz Haji Muhammad Yusuf Elsi untuk dapat foto bersama dengan kedua mempelai didampingi dengan keluarga besarnya. Kami silakan. Yang begitu banyak yang dapat kita petik hikmah dari pernikahan yang baru saja kita dengarkan secara bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, kepada guru tak yang mulia Haji Muhammad Yusuf LCMA kami haturkan ucapan terima kasih.